Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Jaya Pratama, NPI 142190007, akan menjelaskan tentang kerja praktek di PT Citra Cakra Persada atau biasa disebut dengan Honda Jemur Sari, yaitu lebih tepatnya pada bagian divisi servis. Nah, ini kebetulan saya juga termasuk salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Posisi saya yaitu sebagai service advisor. Nah, untuk melaksanakan kerja praktek di PT Citra Cakra Persada itu untuk langkah-langkahnya seperti kayak biasanya. Yang pertama pasti mengirim proposal terlebih dahulu, lalu menunggu surat balasan. Nah, nanti setelah itu akan dapat kabar itu di ACC apa enggaknya dari perusahaan untuk KP di tempat kerja saya. Namun ada persyaratan khusus, yaitu untuk KP itu minimal lamanya itu 3 bulan. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke slide-nya. Tujuan KP di PT Citra Cakra Persada atau CMS yang pertama yaitu mengetahui pelayanan after sales, yaitu dalam bidang servis di PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari, lalu mengetahui berbagai masalah yang terjadi pada mobil Honda, dan yang ketiga mengetahui solusi penyelesaian masalah yang terjadi pada mobil Honda. Tentang PT Citra Cakra Persada. Nah, PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari merupakan salah satu perusahaan ATPM atau agen tunggal pemegang merek Honda yang berlokasi di Jalan Jemur Sari nomor 213 Surabaya, Jawa Timur. Untuk lebih tepatnya yaitu masuk Kecamatan Wonocolo. Sejarah perusahaan. PT Citra Cakra Persada pada awalnya bernama PT Mandala Mandiri Motor yang diresmikan oleh Mr. Kenji Otaka selaku Presiden Direktur Honda Prospect Motor pada tanggal 3 Juni 2005 dengan Direktur perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Purnomo Anggara. Kemudian pada 13 Maret 2014, PT Mandala Mandiri Motor di handover menjadi PT Citra Cakra Persada di bawah kepemimpinan Bapak Sukaman Hadianto selaku Direktur Perusahaan PT Citra Cakra Persada. Untuk pelayanannya, Honda Jemur Sari dalam pelayanan melayani 3S, yaitu sales, service, sama spare part, dengan karyawan lebih dari 100 orang. Nah, pada sebelum pandemi sebenarnya ada yang namanya body repair, yaitu untuk perbaikan body. Namun karena pandemi, jadi akhirnya ada pengurangan karyawan. Akhirnya body repairnya dinonaktifkan untuk sementara waktu. Dalam hal servis kendaraan, divisi servis Honda Jemur Sari juga menyediakan pelayanan home service, emergency service, dan pick up service yang bisa memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Beberapa merek mobil yang dilayani sekarang adalah Brio, Mobilio, BRV, HRV, CRV, City, Civic, Accord, Freed, Jazz, Trim, dan Odyssey. Struktur organisasinya, yang pertama pasti ada service manager, lalu di bawahnya lagi ada service instruktur yaitu instruktur service, lalu di bawahnya lagi ada foreman, lalu mekanik, terus di bawahnya service manager itu ada juga yang namanya service advisor, sama seperti saya. Terus di bawahnya service manager itu ada langsung itu ada toolman, driver, ada car wash atau cuci. Langsung saja ke perawatan berkala. Perawatan berkala atau biasa dikenal dengan istilah periodical maintenance adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknisi dalam bentuk perawatan, penyetelan, pengecekan, pengukuran, penggantian part-part pada kendaraan sesuai buku servis dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan performa kendaraan sesuai dengan spesifikasi semula. Nah, ini adalah gambar dari perawatan berkala ya, atau periodical maintenance. Orang-orang biasanya mengenal dengan istilah servis rutin. Tujuan perawatan berkala. Pertama, menghindari kerusakan yang lebih parah yang mungkin terjadi pada kemudian hari karena masa pakai atau usia juga bisa. Terus umur kendaraan dapat diperpanjang, komponen kendaraan selalu terjaga kondisinya, kendaraan terasa aman dan nyaman saat digunakan, lalu menghindari terjadinya mogok,
dan meningkatkan performa kendaraan. Nah, dengan melakukan perawatan berkala ini, jika ada kerusakan itu dapat diketahui sedini mungkin. Jadi semisal ada akinya lemah atau kampas remnya sudah tipis, jadi bisa langsung dilakukan penggantian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti mobil mogok, rem kurang pakem, dan sebagainya. Jenis perawatan berkala. Pada umumnya perawatan berkala dilakukan setiap 10.000 km atau setiap 6 bulan sekali. Nah, perawatan tersebut meliputi pembersihan dan pelumasan rem roda, rotasi ban, penggantian oli mesin, pemeriksaan komponen kelistrikan, dan pemeriksaan komponen understell atau kaki-kaki. Jadi pasti setiap 10.000 itu ada yang namanya servis rutin setiap kelipatan 10.000. Jadi pekerjaannya ya dari cek rem, ganti oli, dan pemeriksaan keseluruhan. Namun ada beberapa kilometer itu yang spare partnya itu harus diganti. Untuk 20.000 itu filter oli mesin wajib diganti. Terus perawatan 30.000 itu ada filter udara yang waktunya diganti. Terus perawatan berkala 40.000 itu termasuk servis besar pertama, yaitu meliputi penggantian filter oli mesin, oli transmisi AT (Automatic Transmission) atau CVT juga, atau Continuously Variable Transmission. Terus penggantian busi juga, busi tipe nikel, dan filter AC untuk kendaraan yang sudah dilengkapi dengan filter AC. Soalnya di Honda sendiri ada kendaraan yang dari awal pembelian emang tidak dilengkapi dengan filter AC, yaitu dari Mobilio, Brio, sama BRV yang lama. Terus selanjutnya perawatan berkala 60.000. Itu yang wajib diganti adalah filter oli mesin, fluida rem, sama filter udara. Terus yang kelima perawatan 80.000, ini termasuk servis besar juga. Yang wajib diganti adalah filter oli mesin, oli transmisi AT atau CVT, terus busi yang tipe nikel, filter AC, sama fuel filter atau filter bensin. Nah, ini diganti setiap 80.000. Terus yang terakhir perawatan kelipatan 100.000 itu meliputi penggantian filter oli mesin sama busi yang tipe iridium. Nah, jadi kalau kita lihat ini, jadi filter oli mesin itu diganti setiap 20.000 km sekali atau 1 tahun. Nah, cuman disarankan lebih baiknya setiap penggantian oli itu diganti sekalian untuk filter olinya, biar oli mesin lebih bersih. Lalu ada juga pelayanan perbaikan umum. Perbaikan umum atau biasa dikenal dengan istilah general repair adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknisi untuk mengetahui dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada kendaraan. Jika permasalahan yang ditimbulkan cenderung berat, maka harus dilakukan troubleshooting. Nah, ini pada gambar ini ada contoh troubleshooting untuk pengecekan arus atau tegangan ya, ini ya. Di bawah dashboard, di micu lebih tepatnya, atau multi flag itu. Pengecekan kelistrikan untuk troubleshooting penyelesaian masalah. Kurang lebih seperti itu. Jenis perbaikan umum. Nah, pada umumnya perbaikan umum ini ada dua. Yang pertama kelistrikan atau electrical. Kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu kelistrikan mesin dan kelistrikan bodi. Beberapa sistem dalam kelistrikan mesin antara lain sistem starter, sistem pengapian, dan sistem pengisian. Untuk kelistrikan bodi antara lain lampu-lampu, central lock, power window, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan teknisi melakukan troubleshooting kelistrikan, maka teknisi diwajibkan untuk bisa membaca dan menganalisa wiring diagram. Nah, ini saya tambahin sedikit, yaitu juga bisa menggunakan alat ukur, terutama avometer ya. Terus yang kedua, troubleshooting atau perbaikan umum jenis bunyi-bunyi atau noise. Penyebab utama munculnya bunyi-bunyi pada mobil adalah disebabkan karena adanya komponen understell atau kaki-kaki yang sudah mulai aus. Namun ada beberapa bunyi yang disebabkan karena adanya komponen mesin yang sudah aus maupun beberapa komponen yang perlu dilakukan penyetelan. Nah, untuk memudahkan teknisi dalam menganalisa bunyi di area mesin, biasanya kita menggunakan stetoskop. Sedangkan di area understell atau kaki-kaki menggunakan alat khusus yang bernama noise catcher. Nah, untuk noise catcher sendiri itu nanti untuk alatnya menggunakan magnet. Nah, magnet itu dipasangkan di komponen understell, bisa di shockbreaker, bisa di rack steer, bisa di lower arm. Nah, itu dipasangkan. Kalau semisal terjadi bunyi, nah nanti kita bisa lihat untuk
getarannya yang muncul di alatnya. Kita bisa melihat, lalu kita cocokkan apakah sesuai getaran yang muncul sama bunyinya. Nah, itu bisa dilihat nanti di alatnya. Selanjutnya sporing. Nah, sporing adalah alignment atau proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda mobil sesuai spesifikasi kendaraan. Biasanya proses sporing yang banyak dikerjakan adalah 2 roda bagian depan yang akan diluruskan dengan cara memperpanjang atau memperpendek setelan dari long T-rod. Beberapa hal yang diperiksa dalam sporing antara lain toe, camber, caster, steering axis inclination, dan turning radius. Nah, ini adalah gambar ilustrasi teknisi sedang melakukan sporing ya. Selanjutnya, manfaat sporing. Yang pertama, meningkatkan keamanan saat mengendarai. Jadi customer merasa aman karena setirnya nggak miring waktu di jalan tol, nggak narik gitu. Terus yang kedua, meningkatkan handling pengemudian. Terus mengurangi pemakaian bahan bakar akibat bannya mencicit. Terus memperpanjang masa pemakaian ban, memperpanjang pemakaian komponen suspensi, dan mengurangi terjadinya kerusakan komponen kendaraan, pada khususnya yaitu komponen kaki-kaki atau understell ya. Lalu ini ada juga balancing. Nah, balancing adalah pekerjaan menyeimbangkan roda mobil atau bobot merata sehingga roda mobil dapat berputar pada sumbu putarnya dengan tenang tanpa ada getaran. Kegiatan balancing dilakukan dengan menambahkan timah pada bagian yang kurang setimbang. Jadi di gambar ilustrasi ini ditambahkan timah untuk bagian dalam sama bagian luar. Nah, itu atas bawah kanan kiri harus seimbang. Jadi nanti rodanya diputar dengan alat ini. Seperti itu. Waktu sporing sama balancing yaitu setelah pemakaian lebih dari 10.000 km atau setelah 6 bulan. Lalu setelah melakukan penggantian velg atau ban, setelah memodifikasi ukuran roda, setelah memperbaikan kerusakan komponen understell atau kaki-kaki, saat ban aus tidak merata, ketika kendaraan cenderung belok ke salah satu arah, saat roda kemudi dilepas, ketika roda kemudi goyang atau bergetar saat di atas kecepatan 80.000 km per jam, dan ketika melewati jalan yang tidak rata dengan jarak yang sangat jauh atau berhari-hari. Nah, untuk program ketiga sendiri di PT Citra Cakra Persada itu mengadopsi dari Jepang ya, ini ya, penerapan 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, sama Shitsuke. Nah, untuk gambar ilustrasinya ini menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Untuk Seiri, untuk Seiton, setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Nah, ini untuk toolnya kan mempunyai alat yang tempat yang pasti toh, ini ada tempatnya tersendiri. Terus Seiso, bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Seiketsu, semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkan di tempat kerja tepat waktu. Lalu Shitsuke atau rajin, lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Faktor bahaya. Nah, untuk faktor bahaya sendiri mulai dari kebisingan. Jenis kebisingan yang ada di PT Citra Cakra Persada adalah kebisingan yang timbul dari kendaraan yang masuk bengkel. Nah, ini pada khususnya ini dari suara knalpot ya kebanyakan ya, untuk suara bisingnya. Terus dari suara teknisi yang lagi mukul kaki-kaki juga bisa. Terus yang kedua faktor bahaya yaitu penerangan. Untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan di PT CCP menggunakan sumber penerangan lampu dan penerangan alami atau cahaya matahari. Warna dinding pada bengkel berwarna biru muda agar lebih mudah untuk mengenali warna. Terus tekanan panas. Sumber tekanan panas selain berasal dari lingkungan kota Surabaya yang panas juga berasal dari mesin kendaraan ya. Pasti ini udah tahu semuanya ya. Kalau panasnya pasti dari area mesinnya. Terus debu, sumber debu berasal dari ban kendaraan, komponen understell, dan hasil gerinda. Potensi bahaya yang pertama kebakaran. Sumber potensi bahaya yang menyebabkan kebakaran dapat berasal dari konsleting listrik ataupun karyawan yang merokok tidak pada tempatnya. Nah, ini nggak boleh merokok sembarangan ya, apalagi di dekat ruangan bengkel yang notabene dekat sama bahan kimia berbahaya kayak bensin ataupun oli dan lain-lain. Terus peledakan. Sumber potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya ledakan adalah penggunaan tabung gas untuk perbaikan spare part. Nah, ini tidak direkomendasikan ya sebenarnya ya. Lalu terjatuh bisa terjadi pada tenaga bagian sporing saat
liftnya dinaiki terdapat sisa oli ataupun grease. Jadi untuk teknisi sporing saat mobil naik dia kan pasti juga masuk ke dalam. Nah itu untuk potensinya bisa terjatuh kalau liftnya itu terdapat sisa oli yang menyebabkan lantainya menjadi licin. Lalu terjepit yang dapat menimbulkan bahaya terjepit misalnya pada saat memutar roda kendaraan, itu rawan terjepit kaliper rim. Nah ini sering terjadi beberapa kasus pada siswa PSG. Terjepit lift juga menjadi ancaman teknisi agar lebih berhati-hati saat bekerja. Lalu potensi bahaya selanjutnya potensi tertimpa pada benda berat dapat terjadi yaitu saat pemeriksaan komponen bawah kendaraan. Jadi rawan tertimpa kayak part yang belum dikencengin ya ini ya saat pemeriksaan di bawah kolong ya. Terus kedua selanjutnya tertabrak. Kegiatan servis di PT CCP selalu ada mobilitas keluar masuk mobil. Nah, potensi tertabrak timbul dari keluar masuk kendaraan di bengkel. Nah, pastikan di bengkel Honda kan mobilitasnya agak tinggi nih. Nah, itu juga berpotensi untuk ditabrak. APD atau alat pelindung diri, yang pertama ada safety shoes atau sepatu safety, yang kedua ada masker, yang ketiga ada topi atau helm kerja, yang keempat ada sarung tangan, terus ada kacamata safety dan backpack Honda. Nah, ini langsung saja ke pembahasan utama yaitu permasalahan pada kendaraan. Nah, ini ada Honda Brio. Jenis permasalahannya yang sering dikeluhkan adalah pelanggan seringkali mengeluhkan power window depan kiri tidak bisa. Nah, langkah penyelesaiannya dilakukan troubleshooting kelistrikan dan penyebabnya adalah rusaknya switch power window depan kiri, maka harus dilakukan penggantian. Nah, yang rusak dari switchnya ternyata ya. Yang kedua Honda BR-V. Nah, ini yang lumayan banyak juga ini. Pelanggan seringkali mengeluhkan kendaraan bergetar pada kecepatan tinggi. Untuk langkah penyelesaiannya, kendaraan dilakukan test drive untuk memastikan gejala yang dikeluhkan. Setelah itu pemeriksaan bagian komponen bawah atau kaki-kaki, lalu ditemukan penyebabnya yaitu dari boot drive shaft yang sobek sehingga grease pelumas di dalam housing habis. Penyelesaiannya yaitu dengan mengganti boot drive shaft yang baru dan memberi grease pelumas kembali. Nah, ini kalau semisalkan karet di sini sudah kalah semua ya nggak mau harus ke kamu lagi nih. Lalu selanjutnya ada Honda CR-V Turbo. Nah, jenis permasalahannya pelanggan seringkali mengeluhkan bunyi gelodakan bagian depan kendaraan saat melewati jalan yang tidak rata. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, kendaraan dilakukan test drive untuk memastikan gejala yang dilakukan. Setelah itu pemeriksaan bagian komponen bawah understell, lalu ditemukan penyebabnya yaitu dari register yang sudah aus. Nah, penyelesaiannya yaitu dilakukan penggantian register. Nah, ini ganti register ini. Waranti juga. Kesimpulannya, dari hasil selama melakukan praktik industri di bengkel PT Citra Cakra Persada atau Honda Jembersari di Jalan Jembersari nomor 213. Yang pertama adalah perawatan berkala perlu dilakukan agar kendaraan yang kita gunakan dapat beroperasi secara aman dan nyaman serta memperpanjang umur dari spare part kendaraan itu sendiri. Terus yang kedua, dengan melakukan perawatan secara rutin, maka customer akan dipermudah dalam proses garansi spare part apabila terdapat kerusakan pada part-part tertentu. Nah, ini untuk syarat untuk klaim garansi itu harus servis rutin ya pastinya ya. Baru bisa bantu klaim untuk garansi atau waranti. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.